Saya udah lama guys ya, tidak mereview kompresor. Kali ini saya kedatangan Austin untuk kompresor 24 liter kapasitasnya ya. Dengan tipe AS2 1324. Jadi Austin oilless 24 liter dengan spek motor di 1,7 HP. Wih, 1,34 HP berarti guys ya. Oilless pula. Jadi ini sangat cocok digunakan di komplek-komplek perumahan masih oke. Anda di workshop mau lembur-lembur malam masih oke, karena diklaim mempunyai tingkat kebisingan yang rendah karena oilless kan. Kalau kita menggunakan yang direct drive itu, yang oli ya itu kadang-kadang suka berisik banget guys ya. Mana perlu ganti-ganti oli lagi ya. Kalau ini kan praktis banget ini. Jos lah. Di pengujian nanti saya akan menggunakan juga produk Hajime. Ini ada Hajime Nailer Gun yang paku i. Juga saya akan gunakan air gun buat bersih-bersih nanti guys ya, semprot-semprot. Ada lagi spray gun dari Hajime. Bang, kok Hajime diikut-ikutin ke Austin? Mungkin pertanyaan Anda. Austin dan Hajime ini satu grup ya. Makanya kalau Anda kunjung ke officialnya di Tokopedia, Multi Perkakas Global Tools, MPG sebenarnya. Itu menjual juga Hajime, menjual juga Austin kompresor. Nah, untuk Hajime kemarin kita udah review ya. Ada 2 jet cleaner yang cordless, ada juga yang kabel. Itu jos ya. Dengan garansi resmi, ya enggak? Nah, Austin juga begitu dong ya. Karena ini satu grup ya pasti juga garansinya jos, ya enggak? Kalau udah abang-abangan ngomong garansi jos guys. Nah, terus gimana kalau Anda pengen membeli offline? Kalau Anda tinggal di sekitaran Bekasi, yang saya kan tinggal di Bekasi guys ya, jadi saya tahunya Bekasi lah. Anda bisa berkunjung belanja di Toko Kuat Perkakas Kota Bekasi ya, dekat stasiun ya enggak? Bisa juga ke Tambun, Kuat Perkakas itu juga sama. Jadi kalau ada toko offline-nya kayak gitu kan enak guys ya. Anda bisa mencoba sendiri, merasakan sendiri. Benar nggak nih yang diuji sama abang-abangan channelnya nggak? Jangan-jangan bohong ini. Ya nggak? Bullshit abang-abangan ya nggak? Omong kosong. Anda bisa buktikan sendiri itu nanti di Toko Kuat Perkakas ya. Powerful-nya kira-kira sama nggak seperti yang saya uji. Produk seperti ini kalau kita lihat di officialnya dijual dengan harga 1,5 juta. Nah ini masalah harga kadang-kadang saya suka bingung karena namanya marketplace ya guys ya. Marketplace itu tergantung promonya. Kadang-kadang ada promo 11-11, promo 10-10 itu harganya udah berubah ya nggak. Beda dengan yang saya ucapkan di atas saya atau bisa juga di bawah yang saya ucapkan. Menurut saya kompresor ini beda dengan yang kemarin kita pernah bahas beberapa merek ya. Yaitu adalah handle. Nah ini handle-nya nih bisa di-extend ya. Kalau handle bisa dipanjang, tinggi, bisa dipendekin kan ini praktis guys ya. Kalau misalnya kita mau masukin ke kolong meja, ya, kolong meja workshop ya nggak, di bawah table saw ya kan, supaya hemat tempat kan kalau ininya tinggi gitu mentok. Nah ini bisa dilipat guys ya. Nah ini saya lipat. Kemudian aksesorisnya lengkap. Sudah ada 2 output, satu menggunakan coupler, ya, coupler yang standar, kita nggak usah beli lagi, dan ada juga kerannya. Ya, ada 2 pressure gauge yang secara umum, secara total 24 liter, 8 bar, ada juga yang setelah output dari keran. Jadi misalnya kita akan gunakan untuk pengecetan, kita udah nggak enak guys ya. Jadi Anda tinggal gunakan spray gun, nanti tinggal dipasang filter aja. Oke sih ya, build quality-nya juga jos ya. Kita akan langsung lihat lebih dekat lagi kayak apa, speknya bagaimana, kemudian kita akan langsung uji dengan paku tembak, dengan air gun, dan spray gun. Packagingnya seperti ini. Austin Oil Free Teknologi Fast Storage High Flow Supply. Jadi pengisian anginnya cepat. 24 liter 1,7 HP. Ini adalah spesifikasi ya. Anda bisa baca sendiri. Build quality-nya seperti ini guys ya. Austin Oil Free. Jadi ini oilless. Jadi saya kagum dengan build quality-nya ya. Jadi finishingnya rapi sekali. Saya sih baru nemu kompresor yang seperti ini build quality-nya. Rapi, pengecatannya rapi, ada roda, biasa. Nah, ini Anda bisa lihat. Jadi sudah ada 2 output. Ini yang menggunakan coupler, ya, seperti biasa, yang standar. Dan ada kerannya untuk mengatur tekanan. Misalnya kita akan gunakan spray gun untuk pengecetan. Nah, kita bisa atur dari sini. Nah, ini udah termasuk dalam paket pembelian. Kemudian ada juga jalur output dengan keran. Dan ini langsung, ya, direct. Biasanya kan cuma 1 atau 2 ya, nggak ada aksesoris kayak gini. Yang ini ada pressure gauge-nya juga di sisi atasnya itu. Jadi pressure gauge-nya 2. Kalau yang sisi kanan ini adalah pressure gauge secara umum, artinya total. Kemudian yang pressure gauge satunya lagi
kita bisa atur ya. Ada kerannya gitu guys ya, dengan output coupler. Untuk output dari mesinnya sendiri juga ada dua, ini disatukan ke sini. Ini ada dua filter, dan filternya ini terbuat dari plat besi ya, bukan plastik. Biasanya kan plastik. Nah, ini besi. Oke, kita sekarang akan coba hidupkan berapa waktu yang dibutuhkan, kemudian berapa watt pemakaiannya, konsumsi dayanya, juga berapa dB. 1, 2, 3. Satu menit 19 detik, jadi nggak sampai di 1,5 menit 24 liter terisi. Kemudian tadi pemakaian wattnya di 1030, 1050 watt, dan tingkat kebisingan di 79 sampai 80 dB. Saya akan coba bersihkan CVT ini guys ya, menggunakan kompresor Austin. Ini pakai Hajime juga ini. Debunya banyak banget. Ini adalah filternya. Nah, ini cover dari CVT-nya nih. Mantul. Oke, kita coba ya menggunakan paku tembak. Kira-kira di berapa tembakan mesin ini kembali untuk menyala. Saya agak besarkan lagi. Saya menggunakan tekanan di 4 bar. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 65 paku. Saya menggunakan paku tembak dari Hajime. Kemudian setelah 65 paku, baru kompresor ini kembali on, kembali menyala. Jadi menurut saya kalau ini akan digunakan sebagai pekerjaan di woodworking juga cocok ya. Saya pikir dengan 2 paku tembak juga masih mencukupi. Oke guys, kita akan coba mulai ya. Saya akan seolah-olah mengecat. Ini, tapi medianya bukan cat, ini air saja. Multiplex. Kemudian nanti Anda bisa perhatikan pressure gauge. Yang ini kira-kira tekor apa enggak. Sekarang saya akan habiskan dulu anginnya, bukan habiskan. Sekarang saya akan kurangin anginnya dulu supaya dia full dulu. Oke, 8 bar berhenti, otomatis berfungsi ya. Saya setel keran yang ini, itu di posisi 3,5 bar ya. 3,5 bar output ke spray gun. Saya akan tekan spray gunnya terus menerus. Nanti ada perhatikan kira-kira turun apa enggak. Keluar air. Saya penekanannya maksimal untuk spray gunnya. Habis ya. Jadi airnya habis. Kalau kita, ini saya masih menekan trigger ya. Kalau Anda perhatikan itu tekanannya masih di 6 bar, bahkan 6,5 bar.
walaupun saya menekan trigger secara terus-menerus. Output yang saya setel di 3 bar. Jadi menurut saya walaupun kompresor ini hanya 24 liter untuk pengecetan dan ini bukan HVLP ya, F75 masih oke aja ya. Tapi memang kompresor ini akan berjalan terus ya, tidak mati hidup, mati hidup, mati hidup. Untuk media-media yang kecil sih oke ya. Misalnya part-part pada motor ya, ngecat spakbor ya kan. Tapi kalau bidang-bidang yang lebar ya saran saya Anda bisa gunakan kompresor dengan 3 HP ya atau kapasitas di 100 liter ke atas. Kemudian kita akan coba keluarkan anginnya dan kira-kira nanti di berapa bar kompresor ini kembali akan menyala ya, dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk penuh kembali. Kita akan buang ya lewat pembuangan di belakang. Oke. Ya, ini hampir menyentuh 8 bar. Membutuhkan waktu 20 detik ya sampai dengan mesin ini kembali untuk off. Ini pengujian lengkap guys ya. Kompresor, saya biasanya kalau nguji kompresor cuma pakai ini aja guys. Ya kan, stapler gun atau spray gun. Ngecat nih kita menggunakan ini juga nih. Air gun ya buat bersih-bersih. Jadi kompresor ini menurut saya cocok digunakan di bengkel-bengkel. Bengkel yang di komplek misalnya ya kan banyak tuh bengkel motor di komplek-komplek perumahan yang sekedar ganti oli ya, bengkel-bengkel ringan ya. Ini harus kan kita ganti oli, disemprot juga harus pakai kompresor. Ini cocok ya. Saya di pengujian tadi bongkar CVT bersih-bersih ya enggak. Tuh motor udah setahun belum pernah saya buka. Ternyata praktis. Ini saya menggunakan Hajime Airgun. Kemudian di pengujian kedua saya gunakan juga sebagai stapler atau paku tembak. Di paku tembak itu menurut saya cukup powerful. Saya pikir dengan kapasitas di 24 liter ini kalau Anda mau gunakan 2 paku tembak masih mencukupi guys ya. Ya kan? Nggak usah khawatir. Kemudian di pengujian selanjutnya saya buat ngecat. Tetapi memang di pengujian tadi bukan ngecat secara asli pakai cat minyak gitu ya atau cat tembok. Tapi saya menggunakan media air saja. Yang penting kita kan akan melihat, kita akan ukur kira-kira tekor nggak nih. Ya nggak? Nah dengan penggunaan pada pressure gauge di 4 bar, output 4 bar saya setel, media air saya semprotin begini ya, itu tuh tekanan pada kompresornya ini nggak turun ya, nggak turun dari 6 bar atau 5,5 bar, konstan di situ. Tapi memang kompresor ini bunyi terus ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda akan gunakan untuk pengecetan media-media yang kecil, ini masih mencukupi. Mau ngecat, misalnya di bengkel motor ya, ngecat spakbor, ngecat tangki motor, itu kan media-media kecil. Itu udah cukup banget pakai 24 liter ya nggak? Karena saya geber begini, nyalakan spray gun-nya, ternyata juga nggak turun ya. Dia konstan terus di 5,5 bar atau 6 bar gitu. Kemudian untuk woodworking, ya ini cocok banget lah woodworking, baik penghobi maupun yang produksi ya, mau set-set untuk kitchen set gitu-gitu masih mencukupi banget. Apalagi ini produk digaransi. Sangat recommended ya, di harga 1,5 juta langsung aja ke MPG Multi Perkakas Global Tools di Tokopedia atau toko offline yang tadi saya sebutkan. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayu, abang-abang.